Hal yang tidak diketahui banyak orang bisa mengundang setan. Biasanya kebanyakan orang tahu ada hal-hal yang bisa mengundang setan, misalnya seperti melakukan ritual dan lain sebagainya. Tetapi guys, ada beberapa hal yang mungkin biasa kita lakukan, tetapi kita nggak tahu bahwa hal itu bisa mengundang setan. Apa-apa sajakah hal tersebut? Sebelum lanjut guys, jangan lupa subscribe channel YouTube Repri agar tidak ketinggalan video-video menarik terbaru lainnya. Ayo kita mulai. Membakar terasi. Membakar terasi dapat mengundang setan untuk nempel sama kamu. Percaya atau enggak? Padahal kalau dipikir membakar terasi itu sering kita lakukan, terutama para ibu-ibu ya, untuk bikin sambal terasi dan lain sebagainya. Tapi menurut kepercayaan masyarakat Jawa kuno, kalau membakar terasi di malam hari, terutama tengah malam, bau terasi saat dibakar itu sangat disukai oleh makhluk halus. Itulah mengapa bila membakar terasi pada malam hari, orang-orang akan dapat melihat penampakan dari setan, mulai dari tuyul sampai kuntilanak. Kira-kira guys, kalian pernah dengar mitos ini nggak? Coba kalian komen di bawah. Atau mungkin kalian pernah mengalami hal melihat setan karena melakukan hal tersebut. Memukul piring kaca. Memukul piring kaca juga bisa mengundang setan loh guys. Ya, piring kaca yang biasa kita gunakan untuk makam itu sebenarnya memiliki nilai mistis. Tapi jika kaca tersebut dipukul dengan sendok besi, itu tanda pemanggilan setan. Ritme seimbang dari kecil sampai semakin besar menjadi suara yang paling disukai sama setan. Guys, ada yang pernah coba? Ada yang berani coba? Coba kalian komen di bawah. Menyisir rambut di tengah malam. Tapi nggak cuma menyisir rambutnya doang, tapi ada beberapa yang harus kita gunakan, seperti cermin datar, kemudian lilin ya. Terutama misalnya tengah malam tuh kita kebangun lalu mati lampu, nyisir rambut di depan cermin. Wah, kayaknya akan muncul sesuatu deh. Ya, percaya nggak percaya sih, cuman ini banyak yang percaya hal demikian. Katanya sih kalau kita melakukan hal seperti ini, mungkin kuntilanak yang bisa muncul di sisi kita, entah di belakang atau di depan kita. Who knows, siapa yang tahu. Coba kalian komen di bawah, pernah nggak kalian melakukan hal demikian? Meletakkan kursi di depan kaca. Katanya sih meletakkan kursi di depan kaca itu mempersilahkan setan untuk duduk di kursi tersebut. Jadi kamu sering meletakkan kursi di depan cermin datar, berarti kamu pernah mengundang hantu. Ini kepercayaan masyarakat Indonesia sih. Kursi diletakkan di depan kaca sama saja mempersilahkan makhluk halus untuk duduk di sana. Hantu yang paling sering duduk di sana ya biasanya kuntilanak. Kuntilanak akan menampakkan diri tepat di depan cermin. Ih, serem. Aku nggak berani deh. Usap mata dengan arang. Coba kalian usapkan mata dengan arang. Katanya sih kalau melakukan hal seperti ini bisa membuat kita ngelihat hantu. Kegiatan ini akan berhasil jika dilakukan di tengah malam. Coba usapkan mata, coba jalan-jalan sekeliling rumah ke lokasi yang dikenal angker. Arang dipercaya membuka mata batin. Menurut kalian gimana guys? Coba kalian komen, ada yang pernah dengar nggak mitos seperti ini? Bersiul di malam hari. Ya, kalau menurut Repri sih gak usah bersiul lah, kita ngomong aja di malam hari mungkin bisa ngundang. Ini loh, pas kecil pasti kamu sering dengar hal ini, bukan? Entah mungkin dari emak kalian atau nenek kalian ya. Masyarakat Indonesia percaya bahwa suara siulan justru mengundang untuk memanggil makhluk halus. Setan diundang melalui suara halus kita. Mereka merasa ada yang ngajak main. Penasaran? Coba kalian coba aja deh. Bercerita tentang hantu. Nah, ini kayaknya hal yang sering banget kita lakukan ya guys. Aku juga biasanya gitu. Tapi kenapa ya gini loh guys. Biasanya kalau misalnya
pengalaman aku sering cerita dengan teman aku tentang cerita tentang mistis, tentang hantu gitu, aku pun merasa ngerinding gitu loh. Gini, ketika kamu berada di luar ruangan atau di alam bebas, pasti ada sesi horor bersama kerabat, keluarga kalian, atau mungkin teman kalian. Sadar atau tidak, makhluk halus akan sadar jika mereka digosipin. Mereka akan mulai mencari sumber cerita dan mengawasi kalian. Coba kalian komen di bawah, apakah benar kalian bila cerita hantu itu merasa ngerinding? Itu berarti ada yang ngelototin kalian itu. Hati-hati guys. Mandi malam dalam kondisi gelap. Oke, kalau mandi malam dalam kondisi gelap ya mungkin karena mati lampu ya oke lah. Tapi ya banyak yang percaya bahwa toilet menjadi lokasi seringnya penampakan hantu. Percaya atau tidak, jika kamu mencoba mandi di sebuah kamar mandi tanpa menyalakan lampu pada malam hari pula, makhluk halus akan muncul untuk menemani. Caranya gini loh caranya guys, jangan nyalakan keran, biarkan keheningan membuat bulu kudukmu merinding. Coba kalian komen guys, pernah nggak kalian mendengar mitos seperti ini? Ritual jelangkung, ya semua sih tahu, cuman gini loh guys, waktu Repri masih kecil ya, biasa jelangkung itu pakai boneka ya. Tapi kalau misalnya dulu waktu Repri masih kecil ya, banyak teman-teman itu sering main jelangkung kata dia. Jelangkung di sini ada pesta, bla 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 bla. Cocok apa tidak aku sama dia gitu loh. Jadi kita saling nyatuin jari gitu, kemudian bila jari kita bergerak itu berarti digoyangkan. Percaya atau enggak sih, walaupun hanya dengan permainan anak-anak gitu doang, itu tuh memang benar-benar mengundang hantu. Menurut kalian guys, percaya nggak? Coba kalian komen di bawah.